Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, welcome back on Kopas, komunitas tanpa batas. Dan kali ini Zulfan syutingnya di studio karena Zulfan akan membahas tentang komunitas yang bidangnya tuh di jurnalistik gitu ya. Nama komunitasnya adalah Magiswara. Dan kali ini Zulfan sudah bersama dengan 3 wanita cantik gitu ya. Pendiri gitu ya, kalau boleh disampaikan pendiri berarti ya. Iya, boleh. Pendiri dari Magiswara. Ada siapa di sini? Halo Mbak-mbak. Ya, mungkin dari mana dulu nih? Dari yang mana dulu? Yang kacamataan? Kacamataan semua. Ini dari kerudung hitam dulu deh. Boleh disapa dulu Bro and Sis dulu di rumah. Halo teman-teman semua. Hai. Kenalkan, aku Umi Roisatu Mukaromah dari Purwokerto. Dari Oke. Purwokerto. Oke, yang tengah nih, geser Iya. ke sini lagi. Ada siapa di sini? Baik, nama saya Jauhara Zainan Farah. Saya biasa dipanggil Jauhara. Jauhara, baik. Saya masih berkuliah di Universitas Pekalongan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan saya salah satu dari mereka, salah satu pendiri iya. dari Magiswara. Babat alas nih ya. Iya, betul. Cewek 3 Serikandi gitu kan. Biasanya cowok-cowok ini cewek-cewek loh Serikandi berarti. Yang terakhir kacamataan yang terakhir ada siapa di sini? Halo semua, Hai. nama saya Sevina Dwi Aliani. Mhm. Saya dari Semarang, Universitas PGRI Semarang. Oke, panggilannya Jurusannya? siapa? Oh, panggilan saya Sevina. Mbak Sevina. Jurusannya samakah Sama. dengan teman-teman? Sama-sama. Sama Pendidikan semua. Bahasa Jurusan Sastra apa nih Indonesia. teman-teman belum tahu nih Bro and Sis, jurusan apa? Kalau saya pribadi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Oke. Muhammadiyah Purwokerto. Universitas Kak. Muhammadiyah Iya, Purwokerto. sama nih. Sama semua gitu Pendidikan ya. Bahasa dan Ini Sastra Indonesia. satu lini, satu circle, satu apa ya? Satu passion gitu Iya, ya. betul. Makanya bikin komunitas namanya Magiswara. Magiswara. Iya. Nah, teman-teman Bro and Sis, Magiswara ini fokusnya sama realisme magis gitu Iya, ya. sastra. Yang realisme aku magis. mungkin tanyakan dan juga kepo gitu ya. Bedanya magis sama yang nggak magis itu apa? Iya. Kalau mungkin Mbak Jawara sendiri. Jadi Magiswara ini komunitas sastra teman-teman, Mhm. komunitas literasi, komunitas sastra yang fokusnya ini sastra realisme magis. Sastra realisme magis ini sastra yang membahas tentang mitos-mitos lokal, gitu. Misal ada hal-hal magis, misal apa ya? Kalau di Pekalongan kan ada Dewi Lanjar, misal. Dewi Lanjar, oke, Iya, jadi mitos-mitos lokal, mitologi lokal, lalu tradisi-tradisi budaya-budaya yang ada di masyarakat sekitar yang diterima dengan baik oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari begitu. Seperti itu. Jadi memang magis gitu. Jadi memang mengambil cerita-cerita yang menjadi mitos. Iya, betul. Legenda juga nggak sih? Iya. Apa? Legenda juga. Legenda juga. mitos yang memang harus dikupas tuntas gitu kan kiranya. Mm-mm. Memang betulkah atau seperti apa Iya. gitu mungkin ya? Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari tahu yang sebenarnya itu ini betul atau tidak gitu Oke. ya. Tapi kita menerima mitologi-mitologi itu sebenarnya mitologi-mitologi ini ada nilai dari kehidupan nggak sih Iya. buat kita gitu. Misal Dewi Lanjar gitu, kita tidak menelisik sebenarnya Dewi Lanjar ini memang ada atau Iya, tidak. Tapi ada atau aslikah ada wujudnya atau seperti iya, apa kita gitu? tidak meneliti seperti itu, tapi kita menerima cerita-cerita itu dari masyarakat, lalu kita simpulkan sebenarnya cerita-cerita mitologi seperti Dewi Lanjar ini ada dampak di masyarakat seperti apa sih? Oke. Nilai kehidupan yang bisa Ya. diambil itu seperti apa sih begitu. Oke, menarik ya Bro Etis ya, ternyata sejauh itu gitu loh menerapkan cerita yang ada di masyarakat yang menjadi mitos dan menjadi legenda. Kira-kira di masyarakat modern seperti sekarang tuh dampaknya apa kayak gitu Iya, ya, dan kira-kira masih relevan nggak kayak gitu. Nah, kalau mungkin yang Bro Etis tanyakan juga ya, Magiswara ini terbentuk dari kapan sih? Mungkin Mbak Umi boleh menyampaikan. Oke, jadi awalnya itu komunitas ini terbentuk sebenarnya karena satu passion kita Satu di Iya, dunia passion, betul. satu penulisan. jurusan, Betul. satu circle Ya, gitu betul ya. sekali. Waktu itu kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk mewakili suatu event nasional di Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas. Saya pribadi mewakili tangkai penulisan puisi, Mbak Zai itu adalah tangkai penulisan lakon, dan Mbak Sevina di penulisan cerpen seperti itu. Oke. Jadi bermula dari Peksiminas itu karena itu kan perlombaan Ya. berhenti di perlombaan ketika selesai. Nah, kami tidak ingin semangat Tidak literasi ingin. kemudian terhenti. Betul. Hasil kami menginisiasi komunitas ini dan kami dirikan, kami bangun dengan harapan semangat literasi kita, semangat membaca kita tetap ada gitu. Oke, ya. Dengan adanya diskusi-diskusi rutin yang kita lakukan, dan didirikan tanggal 11 April 2024 kemarin. 2024. Kak. Iya, Jadi Iya. belum lama sih. Oke, tapi udah enif ya berarti ya. Iya, sudah. Ini 1 tahun loh berdirinya Sudah 1 Magiswara. tahun. Dan berangkat dari Peksiminas gitu ya, karena memang teman-teman punya jiwa semangat yang literasinya tinggi gitu kan, nggak mau hanya berhenti di situ saja, jadi dilanjutkan jadi komunitas Magiswara. Saat ini yang tergabung sudah berapa Mbak
Jawara? Kalau tergabung itu sekitar ada 41. 41. Dan fun fact-nya nih kalau nggak salah memang Magiswara ini yang tergabung tuh tidak hanya di regional Jawa Tengah aja, Betul, tapi sampai luar pulau juga. Iya. Yang paling jauh dari mana? Amerika Serikat. Wah. Kita Kita teman kita itu ada yang dari Kalimantan Timur. dari Kalimantan Timur. Iya, lalu juga ada dari Aceh gitu. Jadi dari mana-mana dari itu boleh. manapun gitu ya, memang Iya. terbuka untuk siapapun yang tertarik sama realisme magis dan juga sastra Iya, gitu ya. betul. Kalau Mbak Zevina sendiri tergabung berarti bareng-bareng juga di Peksiminat juga kenal gitu ya? Iya. Gitu. Nah, ini kan pasti kan berangkat dari minat gitu ya. Iya. Apakah memang minat dari awal tuh memang tentang realisme magis kah atau seperti apa? Atau mungkin memang penasaran sama realisme magis akhirnya membuka di dibuka di bidang itu gitu. Kalau dari Mbak Zevina sendiri? Kalau dari saya sastra itu untuk melestarikan budaya. Nah, dari situ saya berangkat ke realisme magis. Oke, jadi memang awalnya tuh cinta sama sastra. Iya, Terus betul. akhirnya wah kok ada namanya realisme magis gitu mungkin ya. Jadi Iya, penasaran. Kita itu misal biasa kan kita menulis ya. Saya menulis lakon, dia menulis puisi, dia menulis cerpen gitu. Biasanya itu kita memang suka dengan hal-hal budaya. Pasti hal-hal budaya yang ada di sekitar kita itu tuh langsung disampaikan, ditulis lewat sastra gitu. Penyalurnya lewat tulis Iya, gitu jadi ya. oh kok kamu suka budaya-budaya juga ya? Oh kamu juga Oke, suka ya? ternyata sama, Iya, klop nih sama kita nih gitu kita, kan menemukan jiwa yang gitu. sama gitu. Dan akhirnya dari situ berangkat bersama-sama yuk kita bikin komunitas gitu ya. Betul. Dan itu kalau misalkan boleh tahu di pemirsa juga pengen tahu nih kegiatannya seperti apa sih di Magiswara ini Mbak Oke, Jawara? mungkin siapa nih? Terserah, Mungkin, sama-sama Umi. aja gitu ya, sama-sama babat alas. Iya. Jadi dari komunitas Magiswara ini kita ada program kerja, kayak ibaratnya acara rutinan yang Iya. akan kita lakukan gitu ada 5. Yang pertama itu adalah Minggu Sua Kak. Minggu Sua ini kita berbincang tentang diskusi buku apa yang kita baca, lalu kemudian kita ulas secara lisan, seperti itu lalu kita diskusikan dalam satu forum. Itu biasanya karena kita terdiri dari berbagai wilayah, jadi kita melakukan itu secara online, Secara daring. Virtual Zoom, gitu ya. gitu. Seperti itu. Oke, nah ini yang menarik gitu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi. Ada banyak Kak ini. Dan banyak. Mungkin nanti kita obrolin lebih lanjut sama teman-teman anggotanya, Iya, boleh ya? boleh, Ya? boleh, Ini boleh. biar nggak hanya Sri Kandi ini aja, kita mau tahu nih seberapa banyak yang tergabung dalam Magiswara. Jadi stay tune on Kompas, komunitas tanpa batas bareng Magiswara. Yap, welcome back on Kompas, komunitas tanpa batas bareng komunitas Magiswara. Nih di sini ada 4 orang gitu ya yang tergabung. Ini perwakilan aja gitu yang memang ready buat ditanya-tanya langsung dalam Kompas di Barik TV spesial. Ada siapa aja di sini? Boleh kenalan dulu dari yang sana, yang ini berbeda sendiri gitu ya, cowok sendiri gitu ya. Oke. Siapa di sini Mas? Oke, jadi perkenalkan saya Radit, saya dari Semarang, kebetulan bergabung dalam komunitas Magiswara. Jadi backgroundnya kurang lebih sama tadi kayak Sama. teman-teman founder. Oke, teman-teman Pendidikan founder dan masih Sastra Indonesia. satu lini gitu Iya, ya Mas satu Radit. lini. Oke, geser ke sebelah sini ada siapa di sini Mbak? Oke, salam kenal. Saya Nurah dari Kabupaten Pekalongan. Kalau saya sendiri dari Prodi Ilmu Hukum. Mungkin memang tidak linear, tapi saya sendiri memang tertarik dengan Memang sastra. tertarik dengan sastra Iya, gitu ya Mbak. Kalau yang sebelahnya lagi ada siapa di sini? Oke, kalau perkenalkan nama saya Mulyanti Sotoro, saya dari kefarmasian Kak. Nah, saya mengikuti Magiswara karena saya ingin tahu nih hubungan dari magis dengan saintifiknya ataupun dari kesehatannya. Oke, wah menarik ya karena dari kesehatan gitu ya, Iya, farmasi betul gitu ya, luar sekali, Kak. biasa Mbak Sofa. Lanjut Mbak, siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Ida Resida. Saya dari perguruan SD PGSD. Saya tertarik dengan komunitas ini karena kebetulan saya suka membaca dan suka kayaknya membaca. seru banget nih komunitas Magiswara ini. Iya. Kalau kita lihat kayaknya Broensis komunitas tentang literasi itu rada jarang gitu ya, apalagi kan minat literasi di Indonesia rada dikit dan rendah gitu ya minat gitu. Dan ini yang menariknya adalah anak-anak muda berjiwa literasi besar gitu kan akhirnya tergabung dalam komunitas Magiswara yang mana memang fokus pada realisme magis. Kalau kita ke Mas Radit dulu, Mas Radit tergabung dari Magiswara ini kan sudah 1 tahun berjalan gitu ya. Tergabung dari kapan Mas Radit sendiri? Tergabung sebenarnya semenjak komunitas itu berdiri sih
Jadi waktu itu co-founder gitu. Jadi dia setelah Peksiminas dia ada wacana ingin bikin Magiswara sebagaimana tadi yang dijelaskan di awal-awal tadi. Terus saya tertarik karena juga saya sebenarnya di Semarang juga melakukan hal-hal yang hampir serupa apa yang dilakukan koleksi, dan itu masih linear gitu. Terus pada akhirnya setelah coba kita kembangkan juga baik itu entah online ataupun offline gitu. Kalau dari Mbak Sofa sendiri tergabung dari kapan ikut Magiswara? Dari awal bulan Mei Kak, jadi dari Kak Jawara. Di tahun ini kah atau di tahun? Iya, di tahun kemarin berarti. Tahun kemarin. Dari awal, terus kemudian Kak Jawara menghubungi lewat nomor WhatsApp ke saya dengan mengirimkan link Google Form gitu Kak, mengenai Magiswara, dan di situ saya tertarik sekali. Kira-kira apa nih Magiswara gitu kan? Ternyata setelah gabung 1 tahun ini gimana? Kegiatannya menarik atau kayak gimana Mbak Sofa? Iya, menarik banget Kak. Jadi ada beberapa program yang saya ikuti, itu salah satunya ada dari Karyawara. Ini merupakan program dari Magiswara yang merupakan publikasi dari opini, kemudian puisi ataupun cerpen ke dalam blogger, website ataupun di Instagram Magiswara. Oke, nah ini tadi mungkin kita potong ya Bro Ansis ya. Tadi beberapa kegiatan yang mungkin dari Magiswara lakukan adalah tadi kita baru di apa tadi ya? Minggu Sua itu tadi dilakukan setiap pekannya gitu ya, ada kita untuk membahas buku yang sudah dibaca oleh masing-masing anggota, kita baca dan kita review bareng-bareng gitu kan. Kemudian ada juga Karyawara, ini juga Mbak Sofa selaku menjadi penulisnya berarti atau gimana? Belum Kak, sejauh ini saya masih membaca aja, karena memang suka membaca gitu. Betul, ya. Nah, tadi kan sempat disampaikan nih, penasaran nih kira-kira ada hubungan apa gitu kan dari kesehatannya dan juga tentang sastranya. Betul. Sejauh ini sudah menemukankah hubungannya atau gimana? Sudah. Apa masih abu-abu gitu ya? Sudah. Ada 2 hal yang saya temukan. Yang pertama mengenai sleep paralysis. Mungkin pernah dengar ya teman-teman. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa sleep paralysis ataupun bahasanya itu rep-repan itu karena kerasukan makhluk halus gitu. Tapi pada dasarnya di dunia kesehatan itu merupakan suatu hal yang karena kecapean saja gitu loh. Dimana kondisi tubuhnya itu masih belum bisa bergerak, masih lemas, tapi otak kita tuh sudah bekerja. Gitu. Seperti itu. Jadi ada hubungannya ternyata dari mitos gitu ya, mitos yang katanya rep-repannya dimasuki roh halus, ternyata dari kesehatan tidak seperti itu gitu ya, kecapean aja. Ternyata terkuak dengan jelas gitu ya. Kalau dari Mbak Ida sendiri, Mbak Ida tergabung dari kapan? Saya tergabung hampir sama. Jadi dari awal itu KZ memberikan beberapa link. Oke, jadi memang tertarik bukan karena kepaksaan ya, tapi memang tertarik dari minat dari hati gitu ya. Kalau Mbaknya sendiri tergabung dari kapan? Saya juga sama, tergabung dari bulan Mei, dan saya ingat dari bulan Mei tahun 2025 ini karena kan kebetulan saya dan Z itu satu kampus dan sempat dekat dari mulai awal maba. Sempat dekat berarti sekarang udah nggak dekat? Iya, masih dekat ya. Dekat, iya, dekat dari awal maba, maaf salah kata nih. Dan akhirnya kan ternyata Z itu punya ketertarikan sama sastra. Kemudian karena saya sendiri tipe orang yang cukup alat untuk memahami sesuatu yang berbau magis gitu. Tapi ternyata Z di sini membangun suatu komunitas yang bisa membuka pikiran saya soal ternyata kita bisa belajar loh hal-hal magis yang ada di Nusantara ini gitu. Iya. Tertarik gitu ya, rasa menarik gitu ya mendengarkan cerita dari teman-teman semua. Nah, kalau mau tahu tadi kan ada Jumpa Swa gitu ya, terus kemudian ada Karyawara, kemudian ada apa lagi juga di sini kayaknya ada hasil buah tangan dari teman-teman Magiswara, betul ya? Betul. Ada apa nih, boleh disampaikan nggak? Mungkin apa nih? Ini ada bentuk gelang dan juga ada gantungan kunci ya, atau apa ini? Iya, itu gantungan kunci. Gantungan kunci ini boleh disampaikan dulu ke teman-teman Bro Ansis, kira-kira pada kepo mungkin ini tuh karya seperti apa dari Mbak Ida mungkin? Iya. Jadi di Magiswara itu ada program padu padan. Nah, padu padan itu berarti program kolaborasi. Nah, salah satu kolaborasinya itu dengan Aksara Rajut. Nah, ini dengan gelang yang menggunakan aksara Jawa dan juga ada gantungan kunci aksara Jawa seperti ini. Terus selain itu di padu padan juga kolaborasi dengan, kita juga pernah berkolaborasi dengan komunitas taman belajar anak. Seperti itu gitu. Ini yang menarik ini untuk apa ya? Untuk karya di sini tuh memang pakainya aksara Jawa. Ada alasan khusus nggak Mbak Ida kenapa pakai aksara Jawa nggak pakai aksara yang lain? Karena
estetik banget Estetik ya. banget, Iya. betul. Terus Ini juga yang kan- jadi nilai poin. Dilihat tuh kayak beda, coba Iya. kita zoom ke kamera nih. Ini beda ya. Tulisannya ada pakai aksara Jawa. Tulisannya apa ini? Apa aku nggak bisa membaca, mohon maaf. Tapi memang jadi estetik ya gitu ya. Juga ini gantungan-gantungan ini jadi unik gitu ya. Ada huruf Jo, juga ini ada Yo dan lain sebagainya. Kebetulan gitu itu ya. juga buatan tangan sendiri. Buatan tangan Iya, sendiri, luar buatan tangan biasa. sendiri. Oke. Nah, itu dia, nanti kita bisa kulik lebih dalam. Aku juga mau ikut nih kegiatannya seperti apa di Magis Suara. Jadi ini boleh gabung ya. Habis ini kita bahas buku gitu ya. Mungkin Zulfan sendiri rada males baca, tapi nanti kita sama Magis Suara kita stay tune di Kebun Tanpa Batas. Stay tune on Kopas bareng Zulfan di sini bareng Magis Suara. Teman ini masih pada baca gitu ya, karena memang Zulfan sendiri itu memang minim literasi dan juga rada malas baca. Jadi mungkin Zulfan bakal dengerin aja sih teman-teman sudah baca buku apa aja, dan nanti kira-kira apa namanya rangkuman dari buku yang sudah dibaca tuh apa gitu ya. Penasaran nggak? Ini dia teman-teman Magis lagi baca-baca, ada yang pakai e-book dan juga pakai buku yang konvensionalnya. Ini ada Mbak Sevina di sini. Mbak Sevina lagi fokus baca ya? Iya. Lagi fokus baca apa nih? Menjadi kaya dengan menulis. Jadi kayak dengan menulis. Wah, ini langsung tertampar plak gitu ya. Harus menulis, berarti harus hobi menulis berarti ya. Apa gimana? Rangkuman dari buku ini apa sih gitu kan? Sebenarnya saya belum baca semuanya, Mas. Belum baca semuanya. Baru depan-depan. Oke. Sebenarnya menulis itu bisa menjadi sumber penghasilan dan juga sekaligus hobi. Oke, jadi bisa dua sekaligus babat habis gitu ya. Iya. Hobi juga dan juga menghasilkan uang. Itu yang memang bikin nyaman gitu ya. Ketika hobi menjadi satu ladang penghasilan buat kita. Nah, ini teman-teman Bro Yansis Magis Suara ini punya kegiatan yang namanya ulas sastra gitu ya, dan juga ini Zulfan lagi ngikutin kegiatannya gitu kan. Masing-masing dari teman-teman biasanya punya satu buku yang dipegang, dan juga nanti mereka akan membaca, dan juga nanti ketika udah baca selesai bakal saling mengulas kayak gitu ya. Dan ini kalau boleh tahu teman-teman semua, kalau ulas sastra ini biasanya dilakukan setiap minggu kah atau setiap bulan seperti apa, Mbak? Jadi sebenarnya kan kalau Minggu Swa, nah ini kegiatannya itu kegiatan Minggu Swa. Kegiatan Nah, Minggu Swa, ulas baik. sastra ini nanti outputnya. Jadi kita mengulas masing-masing gitu kan, mengulas secara verbal kayak gini di Minggu Swa, lalu dituliskan ulasan-ulasan itu tuh dituliskan menjadi sebuah tulisan, nanti dipublikasi kita kan ada blogspot. Oke. Di Magis Suara ada blogspot dan Instagram gitu ya. Nanti kita publikasi tulisan-tulisan kita, ulasan-ulasan kita di situ. Ulasan-ulasan Sejauh ini atas sudah Minggu ada Swa. berapa karya tulis yang di blogspot? Beberapa sih, Kak. Mungkin ada sekitar 3 sampai 5 gitu dari teman-teman juga ulas sastra. Kita mengulas buku-buku yang ada di Minggu Swa. Jadi misal Minggu Swa 1 minggu sekali gitu ya. Mungkin ulas sastra 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu, kondisional aja sih, Kak. Nah, ini yang Gitu. mungkin rada bikin penasaran yang pada pegang HP nih. E-booknya yang dibaca tuh apa gitu ya? Mas Rid, baca apa Mas Rid? Baca apa? Baca Instagram? Baca buku Baca dong. buku, oke, Iya. luar biasa. Ini sekarang tuh semua digitalisasi bisa membuat semuanya mudah gitu ya. Baca Iya. buku pun bisa dari HP. Mas Rid baca buku apa? Sebenarnya ini lebih ke terbitan tipis gitu. Terbitan Namanya tipis. zin istilahnya. Jadi ini lebih namanya Simplify. Jadi ini iklim dan fiksi gitu. Ya kaitannya dengan Magis Suara sih sebenarnya, bagaimana sih narasi-narasi fiksi itu lebih ke wacana krisis iklim. Oke. Begitu. Gitu. Terus kira-kira yang menarik yang bisa disampaikan ke teman-teman apa nih gitu? Mungkin pada kepo nggak sih baca Oh, ini iya. Iya sih. Jadi sebenarnya di Simplify itu isinya cerita pendek. Isinya cerita pendek yang kurang lebih mengangkat cerita soal hutan-hutan Kalimantan yang mungkin terkena pengundulan itu secara paksa atau ditambang secara paksa. Dan di situ di dalam scene ini itu juga ada narasinya, bagaimana sih kepercayaan warga
terhadap sebuah hutan adat itu bisa melindungi lingkungan di sekitar kita. Kurang lebih begitu sih ceritanya. Jadi ini kegiatannya seperti ini ya, kita baca buku, terus kita saling sharing, aku baca ini, baca ini, baca ini. Kalau Mbak sendiri baca apa di WhatsApp itu gitu, karena aku penasaran gitu. Kalau saya sendiri di sini baca dari resensi saya sendiri yang saya buat, itu ada judulnya Becik Ketitik Ala Ketara, jadi pitutur luhur untuk generasi masa kini. Gitu. Kalau kaitannya dengan Magiswara sendiri, sebenarnya kan alasan saya gabung dengan Magiswara kan karena saya ingin lebih dekat gitu ya, memahami budaya yang ada di Nusantara, pamali ataupun lain semacamnya. Dan kalau dari buku ini itu lebih fokus pada ke serat. Di sini ada salah satu seratnya yaitu serat Pepeling dan juga Pamprayoga, ada di Pupuk dan Danggula PF 51. Di situ menjelaskan bahwa kita sebagai generasi sekarang tuh ada baiknya mengurangi multitasking gitu. Karena kan multitasking sebenarnya gampang membuat kita untuk menjadi burnout ataupun mungkin susah membuat kita menjadi deep focus gitu. Kemudian salah satu yang saya suka di sini ada kutipannya yaitu panggawe becik puniko gampang yen wis dilakoni angel yang durung kalapian. Jadi kalau dipikir-pikir terkadang kan habit membaca buku kayak gitu tuh sulit ya kalau misal kita belum mencoba sekali, tapi ternyata kalau sudah dicoba tuh sebenarnya enak loh teman-teman. Apalagi kalau semisal kita memilih untuk bergabung dengan komunitas yang juga mendukung gitu, mendukung buat kita mulai belajar habit-habit kecil, terutama membaca dan belajar untuk menjadi lebih difokus dengan membaca 1 atau 2 buku cukup gitu. Jadi jangan terlalu menekankan diri untuk multitasking demi hasil yang banyak atau bergantung pada kuantitas. Luar biasa. Jadi kegiatan yang dari Magiswara sangat-sangat mindful, insightful juga, sangat positif gitu, karena teman-teman yang tergabung ini masih jiwanya jiwa-jiwa muda dan memang muda gitu ya, juga punya minat literasi yang tinggi dan juga untuk melestarikan budaya literasi ini biar nanti teman-teman juga mungkin bisa tergabung dalam Magiswara ini gitu ya. Jadi Zulfan sudah ikut di Minggu Swa dan juga ini ada ulas sastra dan itu dia kegiatan yang menarik dari Magiswara. Terima kasih Zulfan Pamit, terima kasih, dan Magiswara luar biasa, tetap semangat gitu ya, tetap membaca dan terus semangat pokoknya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ada jargonnya nih Kak. Ada jargonnya apa coba kita closing. Gimana Kak diajarin sama Kak Umi nih? Jargon untuk jargonnya. Magiswara menyiki semesta melalui bahasa dan sastra Indonesia. Menyiki semesta melalui bahasa dan sastra Indonesia. Zulfan mungkin ngikutin aja. Closing sama Mbak Umi, silakan dulu. Nanti aku bilang Magiswara, teman-teman langsung jargon nanti ya. Magiswara menyiki semesta melalui bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih, bye-bye.